Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida Aprilia Mardiana dan di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Membangun Keunggulan Kompetitif Pemasaran. Pertama, dari pengertian keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang keuntungan melalui memaksimalkan penerimaan dari investasi yang telah atau akan dilakukan. Jadi, setidaknya ada dua prinsip pokok yang harus dimiliki perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif, yakni adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Jadi, keunggulan kompetitif ini merupakan karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya mengenai tujuan keunggulan kompetitif. Menurut Philip Kotler and Gary Armstrong, terdapat 5 tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Yang pertama yaitu membentuk suatu positioning yang tepat. Jadi perusahaan itu harus berusaha untuk menunjukkan suatu image atau citra tersendiri mengenai perusahaan kepada pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang setia. Jadi perusahaan itu pelanggan yang setia bagaikan kekayaan untuk masa depan, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan aliran pemasukan seumur hidup yang baik kepada perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan pangsa pasar baru. Jadi perusahaan itu harus berusaha untuk mendapatkan dan memperluas pangsa pasar dengan menggunakan strategi bersaing mereka masing-masing untuk meraih pasar seluas-luasnya. Dan yang keempat, memaksimalkan penjualan. Jadi proses untuk memaksimalkan laba atau keuntungan tergantung dari efektivitas strategi bersaingnya. Selain itu juga bergantung pada seluruh sistem yang ada dalam perusahaan secara unit-unit fungsional lainnya. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Jadi perusahaan itu harus menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis mereka dapat dikelola secara strategis, yaitu dengan mendefinisikan kelompok pelanggan yang akan dilayani, kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, serta teknologi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya mengenai fungsi keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu tentunya memiliki fungsi. Yang pertama, bagi perusahaan. Jadi sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan bisnis, itu berarti usaha yang Anda kembangkan memiliki posisi yang baik di pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan bargaining power serta menyeluruh pada bisnis Anda. Baiklah, yang kedua yaitu untuk konsumen. Jadi bagi konsumen, dengan adanya keunggulan kompetitif dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini atau mungkin lebih. Bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan dan mereka siap untuk menggunakan produk atau layanan Anda secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu bagi investor. Jadi untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini pada dasarnya untuk meningkatkan apakah perusahaan layak dan kinerjanya bagus, dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Dan selanjutnya yaitu mengenai tips membangun keunggulan kompetitif sebagai strategi bisnis. Di sini ada 7 tips untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama, kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga, bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Yang keempat,
memiliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Yang kelima, kenali kompetisi inti agar efisien dan efektif. Yang keenam, kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Dan yang terakhir yaitu temukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Itu merupakan 7 tips keunggulan dalam membangun keunggulan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausanti akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu yang kelima, jenis-jenis persaingan. Perusahaan yang berhasil adalah merancang dan mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkesinambungan tentang para pesaingnya. Dan perusahaan seringkali mendefinisikan para pesaingnya adalah setiap perusahaan yang memproduksi dan menjual produk dan jasa yang sama dengan kisaran harga yang sama dan kepada pelanggan yang sama. Pada kenyataannya, perusahaan harus menghadapi perusahaan-perusahaan pesaing dalam arti yang lebih luas. Dan jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama persaingan merek perusahaan, dan yang kedua persaingan industri perusahaan, dan yang ketiga persaingan bentuk perusahaan, dan yang terakhir persaingan umum perusahaan. Dan yang keenam yaitu kekuatan strategi kompetitif advantage. Menurut Michel E. Porter, dalam buku Kompetitif Strategi disebutkan bahwa terdapat 5 kekuatan strategi bisnis yang merupakan kerangka analisis industri dan pengembangan strategi bisnis. Penerapan kelima kekuatan strategi ini bertujuan untuk menguntungkan perusahaan dengan cara mempengaruhi atau mengubah situasi dengan konsep-konsep pengembangan, karena kelima hal tersebut di atas merupakan penentu intensitas persaingan sekaligus daya tarik pasar. Yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru. Beberapa hambatan dari para pendatang baru yang pertama yaitu memerlukan dana atau modal yang tinggi. Dan yang kedua teknologi yang tinggi. Dan yang ketiga hak paten dan merek dagang. Dan yang keempat skala ekonomi, dan yang keenam legalitas pelanggan, dan yang terakhir peraturan pemerintah. Dan yang kedua yaitu persaingan kompetitif antara perusahaan dominan, yaitu di mana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategi dan laba yang tinggi. Dan yang ketiga ancaman produk substitusi. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas baik dengan biaya pengganti yang rendah. Dan yang keempat, kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Dan yang kelima yaitu kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok ini dari daya tawar. Pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembeli. Baik, yang ketujuh yaitu strategi membangun keunggulan kompetitif. Dan di sini ada beberapa strategi untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pembelian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Dan yang kedua, strategi diferensi. Strategi diferensi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Dan yang ketiga, fokus strategi. Dalam fokus strategi diperhatikan ada beberapa hal, yaitu pada dasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk yang belum ada di pasaran. Dan yang kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh para pebisnis. Dan yang terakhir, aliansi strategi. Dan aliansi strategi adalah sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antara pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis dan konsumen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faudiah Nur Afifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa keunggulan yang kompetitif. Di sini hal pertama yang harus dilakukan dalam memperkembangkan bisnis yaitu yang pertama, mengambil keputusan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi tren atau model. Yang ketiga, membuat alat ukur dan tolak ukur. Yang keempat, menentukan strategi marketing. Yang kelima, menemukan ide baru dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan celah pasar untuk meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, menganalisis bisnis dengan baik. Dan selanjutnya di sini ada alat ukur yang digunakan dalam keunggulan kompetitif. Dibagi menjadi dua jenis alat ukur yang akan memaksimalkan dan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang pertama di sini ada balance scorecard. Di sini dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu ada keuangan, perusahaan, dan konsumen. Dan yang kedua di sini ada triple bottom line, adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan. Dan untuk dimensi keunggulan kompetitif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama keunggulan strategi, yang kedua keunggulan taktis, dan yang ketiga keunggulan operasional.